Dewa Perang Yesikai. Bab 1316. Jangan panik, semuanya. Yesikai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Ini bukan momen yang menyenangkan. Seperti kata pepatah, jika musuh tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Namun, Afrodite juga sangat tanggap. Dia menunjuk ke lereng tempat semua orang berada dan berkata dengan keras, "Semua orang, pergilah ke sana dan lihatlah." Oh tidak, apakah kita sudah ketahuan? Sialan, Afrodite benar-benar hebat. Semua orang harus waspada. Tunggu sampai mereka mendekat, lalu tunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Melihat ini, Yesikai tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan mereka, dan targetnya telah terungkap. Satu-satunya cara adalah melawan mereka secara langsung. Mungkin dia bisa menemukan kelemahan mereka dan menerobos dari depan. 3, 2, 1, lakukanlah. Mengikuti perintah Yesikai, semua orang langsung berdiri dan bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Kai adalah orang pertama yang bergegas maju dan menusuk salah satu dari mereka di dada dengan tombaknya. Teknik Dewa Perang, menyapu awan dengan angin. Dewa Perang, tetaplah Dewa Perang. Wang Kai mengambil alih pimpinan dan menyerbu langsung ke tengah kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Yesikai tahu bahwa Wang Kai tidak bersikap tidak kenal takut dan bertindak seolah-olah dia tidak terkalahkan. Meskipun Wang Kai pemberani dalam pertempuran, dia tidak akan melakukan kesalahan sekecil itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia melakukannya dengan sengaja. "Doris, cepat hentikan Ares!" Teriakan Afrodite terdengar dari kerumunan. Meskipun ada banyak orang dan mata tertuju kemana-mana, Yesikai dapat menemukan sumber suara itu sekilas. Pada saat yang sama, bayangan hitam melintas di depan Wang Kai dalam sekejap. Kecepatannya begitu cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Sebelum mata Yesikai jatuh, beberapa suara keras terdengar di udara. Dua senjata suci kuil Dewa Perang dan kuil Poseidon sama-sama sangat kuat. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, itu seperti tanah longsor. Yesikai samar-samar merasakan organ-organ dalamnya bergetar. Dia tidak memiliki kekuatan internal sekarang, dan tubuhnya tidak dapat menahan fluktuasi energi yang begitu kuat. Afrodite dan Doris sama-sama berada di jalan ini, dan mereka telah mengerahkan begitu banyak orang. Hades benar. Kemunculan kedua dewa utama akhirnya membuat semua orang mendengar berita yang sebenarnya. Yesikai benar. Memang ada lapisan pertahanan di sini. Jika mereka berjalan langsung di jalan tadi, mereka pasti akan mati tanpa diragukan lagi. Teknik Valkyrie, tebasan pedang raksasa. Athena menemukan saat yang tepat, melompat ke udara dari satu sisi, dan mengayunkan pedang dengan kekuatan sekuat guntur, menebas langsung ke bawah. Ledakan. Ketika pedang raksasa itu jatuh, seluruh bumi berguncang, seolah-olah sebuah bom besar meledak. Yesikai segera berbaring dan tiba-tiba merasakan rasa manis di mulutnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Seharusnya fluktuasi energi itu melukai organ dalamnya. Brengsek. Doris berdiri dari debu. Athena dikenal sebagai Valkyrie. Di dunia bawah tanah, selain Yesikai, satu-satunya yang bisa melawan Zeus sendirian adalah Athena. Bahkan Wang Kai tidak sebaik dia. Kekuatan bertarungnya terbukti dengan sendirinya. Keterampilan utamanya, tebasan pedang raksasa, memadatkan semua kekuatan tubuhnya dan memusatkan semua kekuatan pada satu titik. Itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat sehingga hampir tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah tanah yang bisa menahannya secara langsung. Doris terkena pukulan keras tadi. Jika dia tidak menggunakan trisulanya untuk menangkisnya di saat kritis, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk berbicara dan akan dibunuh oleh Athena di tempat. "Athena, kau akan menjadi musuhku." Doris berkata dengan dingin, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Wang Kai dan Athena. Terus terang saja, bukan berarti Afrodite tidak ingin menang atas Athena. Jika dewa utama seperti itu membantu rencananya, ketiga kuil itu akan benar-benar dalam bahaya. Namun, justru karena Athena menolak dengan tegas, Afrodite harus menggunakan rencana lain dan membunuhnya dalam perjalanan menaiki gunung. Namun, dia meremehkan kekuatan Athena, dan semua orang yang diatur dibunuh olehnya. Tidak ada gunanya bagimu untuk bersama istana ketiga. Kau bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kami. Doris jelas tidak mau mengambil inisiatif untuk bertarung dengan Athena. Jika dua harimau bertarung, keduanya akan menderita kerugian. Doris memang ahli bela diri, tetapi dia bukanlah pria yang sembrono dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana. Sebaliknya, dia sangat cerdik. Jika dia bisa menghadapi Athena, istana ketiga tidak akan memiliki kekuatan tempur lainnya. "Hah, kau tidak bisa mengalahkanku, dan sekarang kau masih mengatakan hal-hal seperti itu, sungguh tidak tahu malu." Balas Athena dengan dingin. "Athena, apa keuntungan yang mereka berikan padamu sehingga membuatmu rela bekerja untuk mereka dengan sepenuh hati?"
Doris masih berusaha untuk memenangkan hati mereka, tetapi dia benar-benar memilih orang yang salah. Karena Hades ada di sini, dimanapun dia berada, aku ada di sana. Teman-temannya adalah teman-temanku. Siapapun yang ingin menyakitinya adalah musuh bebuyutanku, Athena. Sumpah yang mendominasi ini membuat Wang Kai terbelalak kaget. Untungnya, Jiqian terbawa oleh mimpi buruk itu, kalau tidak, jika dia mendengar ini, dia mungkin akan terbangun dalam kemarahan. Tapi ini benar-benar gaya Athena. Mendominasi, berani mencintai dan membenci, dan tak kenal takut. Setelah mendengar ini, tidak peduli seberapa bodohnya Doris, dia seharusnya sepenuhnya mengerti bahwa Athena tidak membantu istana ketiga demi keuntungan, tetapi karena dia telah sepenuhnya jatuh cinta pada Yesikai. Bahasa Indonesia. Pada saat yang sama, Yesikai berdiri di samping. Meskipun, sumpah cinta, Athena yang mendominasi hampir seperti gemuruh ke langit, sayangnya, telinga Yesikai sedikit tuli karena ledakan tadi, jadi dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan semua orang. Emily, apakah kamu melihat vulkan? Fokus Yesikai selalu tertuju pada vulkan yang belum muncul. Sebagai dewa api yang baru, dia benar-benar gila, dan tekniknya dalam menggunakan api, sempurna. Yang paling menakutkan adalah sekretarisnya, yang dapat secara spontan terbakar dan mengubah dirinya menjadi kerangka yang menyala, yang mengabaikan serangan apapun dan membakar semua rintangan. Tidak, kurasa dia seharusnya berada di jalan hutan. Menurut analisismu, Aphrodite seharusnya menyergap orang-orang di sana, kan? Emily memiliki penglihatan yang sangat bagus. Sebagai seorang pemanah, ini adalah keterampilan yang paling dasar. Bahkan dalam kegelapan, itu tidak berpengaruh. Sebaliknya, penampilan Yesikai dengan busur silang tadi mengejutkannya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa orang biasa dapat mendeteksi penyergap yang menyamar dengan pakaian hitam. Selain itu, busur silang juga akurat dalam setiap tembakan. Keterampilan semacam ini tidak dapat dilatih dalam sehari. Emily belum pernah melihat penampilan Yesikai sebelumnya dan tidak mengenalnya dengan baik. Tentu saja, dia terkejut. Baiklah, mari kita lewati saja. Yesikai menunjuk ke jalan tanah yang tidak jauh dari sana. Tidak jauh dari medan perang, tetapi pertempuran sedang berkecamuk di sana dan mereka seharusnya tidak menyadari keberadaan mereka. Bab 1317. Yesikai tidak memiliki kekuatan internal, dan para jenderal istana Hades tidak ada di sekitar, jadi rencananya adalah menyelinap dari satu sisi selama pertempuran jarak dekat, dan kemudian mengirimkan suar untuk memberitahu Wang Kai, Athena, dan yang lainnya agar mengambil kesempatan untuk mengungsi. Meskipun kedengarannya agak tidak baik, itu juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Pertarungan sengit antara beberapa dewa utama bukanlah sesuatu yang bahkan para master di daftar kegelapan tidak berani campur tangan tanpa izin, apalagi orang biasa. Jika Yesikai bergegas maju karena dorongan hati, dia hanya akan menjadi beban. Sebaliknya, semakin cepat Yesikai menyelinap, semakin cepat Athena dan Wang Kai dapat pergi, dan mereka akan semakin aman. Emily tentu saja tidak ingin berhadapan langsung dengan Doris. Meskipun kekuatannya tidak lemah, dia jelas bukan tandingan Doris. Yang terpenting, dia tidak ingin kehilangan nyawanya di sini, jadi dia berjalan bersama Yesikai. Di satu sisi, dia bisa menghindari pertempuran sengit, dan di sisi lain, dia bisa melindungi keselamatan Yesikai. Posisi kedua orang itu relatif tersembunyi. Ada semak-semak jauh di sisi jalan, yang dapat berfungsi sebagai tempat berlindung bagi mereka berdua. Cepatlah. Yesikai terus mendesak, dan mereka berdua dengan cepat melewati semak-semak dan pergi ke bagian belakang medan perang. Baiklah, kita bisa turun gunung dengan mengikuti jalan ini. Yesikai menunjuk ke jalan di depan. Dia samar-samar bisa mendengar teriakan pertempuran sengit di belakangnya. Baiklah, ayo berangkat. Hati Emily akhirnya tenang. Tunggu sebentar, aku juga perlu memberitahu mereka untuk mengungsi. Yesikai mengeluarkan pistol sinyal, dan bola api muncul di langit. Ini adalah sinyal mundur yang disetujui semua orang sebelumnya. Keduanya tidak terburu-buru menuruni gunung, tetapi terlebih dahulu pergi ke dataran tinggi kecil. Mereka akan menunggu kedatangan Wang Kai dan Athena di sini. Tentu saja, ini juga merupakan bagian dari rencana sebelumnya. Dataran tinggi ini juga ditutupi dengan hutan lebat, yang sangat cocok untuk bersembunyi. Seharusnya tidak ada masalah bersembunyi di sini. Hebat, akhirnya kita berhasil keluar. Mimpi buruk seharusnya juga berhasil lolos. Yesikai terengah-engah. Setelah sekian lama khawatir, akhirnya berhasil. Mereka tidak bisa keluar. Pada saat ini, suara mengejek terdengar dari samping. Yesikai hanya merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Suara ini. Vulkan. Hades, kau tidak menyangka aku akan muncul di sini. Vulkan bergegas dari satu sisi dengan selusin pria berpakaian hitam dan mengepung mereka berdua. Yesikai terkejut dan pikirannya menjadi kosong. Dia tidak memiliki kekuatan internal dan dia menghadapi Vulkan. Jika terjadi perkelahian,
hasilnya tidak akan mengejutkan. Tapi bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul? Lokasi ini sudah direncanakan sebelumnya dan sangat tersembunyi. Bagaimana Vulkan bisa menemukan tempat ini begitu cepat dan tanpa suara, rasanya seperti dia tiba-tiba muncul di sini. Kenapa kau di sini? Ye Shikai tersadar, situasinya tidak baik. Dengan kekuatan Vulkan, akan mudah untuk membunuhnya, jadi dia harus menunda waktu sebanyak mungkin dan mencoba bertahan sampai Wang Kai dan Athena tiba. Tapi, Ye Shikai lebih penasaran tentang bagaimana Vulkan sampai di sini. Semua ini berkat orang di sebelahmu. Vulkan berkata dengan nada sarkastis, sambil menunjuk Emily. Ye Shikai tiba-tiba menoleh. Saat ini, wajah Emily sedikit memerah, ekspresinya gugup, dan dia tampak sedikit bersalah, dan sedikit lega. Emily, apa yang terjadi? Tanya Ye Shikai, dan dia punya gambaran kasar di benaknya. Hades, maafkan aku. Emily perlahan menoleh dan berkata dengan nada ringan. Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Jika aku mengikutimu, aku pasti akan mati. Aku harus bertahan hidup, jadi aku hanya bisa memilih mereka. Meskipun nada bicara Emily dingin, Ye Shikai bisa mendengar ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Jika dia tidak dipaksa untuk melakukannya, dia tidak akan mau melakukan ini. Sejak memasuki Gunung Suci, 3 kuil telah dikomplotkan oleh Aphrodite. Jika Athena tidak menyelamatkan mereka di altar utama, mereka akan terjebak. Dalam situasi saat ini, jika Emily terus mengikuti 3 kuil, dia mungkin akan mati. Jadi ketika Aphrodite diam-diam mencoba untuk memenangkan hatinya, dia ragu sejenak dan setuju. Aphrodite sudah tahu tentang rencana kita, dan akulah yang diam-diam memberitahunya tentang lokasi ini. Kata-kata Emily bagaikan palu berat, menghantam jantung Ye Shikai. Jika rencana itu benar-benar diketahui Aphrodite, maka Netmare dan yang lainnya di jalan hutan pasti akan diburu dan dicegat. Bagaimanapun, Jiqian sekarang terluka parah, dan Aphrodite telah lama menganggapnya sebagai duri dalam dagingnya, dan tidak mungkin dia akan melepaskan kesempatan yang sempurna ini. Tidak masalah jika kau berkomplot melawanku, tetapi jika Jiqian terluka karenamu, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Pikiran Ye Shikai terfokus pada keselamatan Jiqian, tetapi dia lupa bahwa dia sekarang berada di mulut harimau. Hades, ingatlah bahwa setelah meninggalkan altar utama, kau masih berutang 1 permintaan padaku. Emily mengalihkan topik pembicaraan, air mata mengalir di matanya. Tolong jangan membenciku, ini milikku. Aku tidak membencimu. Ye Shikai menjawab dengan tatapan dingin di matanya. Itu keputusanmu untuk memilih sisi. Tidak seorang pun dapat ikut campur. Itu hakmu untuk berpindah sisi demi bertahan hidup. Aku tidak membenci pengkhianatanmu karena aku bahkan tidak menganggapmu sebagai teman. Emily hendak menjelaskan, tetapi melihat ekspresi Ye Shikai, dia menarik kembali kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Meskipun dia tidak mengatakannya, jelas bahwa Ye Shikai benar-benar marah. Bahkan jika dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, Jiqian mungkin benar-benar mati karena kebocoran Emily. Ketika Ye Shikai memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya karena kebencian. Baiklah, kau menginginkan nyawaku, kalau begitu ayo. Ye Shikai mengeluarkan belati dari pinggangnya. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan internal, dia tidak akan pernah menyerah. Emily, kau tidak ingin bergabung dengan kami. Kalau begitu, terimalah nyawa Hades sebagai tanda kesetiaanmu. Vulkan tersenyum bangga. Menurutnya, perlawanan Ye Shikai bahkan bukan pertarungan melawan binatang buas yang terperangkap. Paling banter, itu adalah perjuangan yang sia-sia, seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Orang biasa yang bahkan tidak memiliki kekuatan internal tidak dapat dikalahkan oleh Vulkan, apalagi anak buahnya. Ye Shikai menoleh dan menatap Emily. Tatapannya seperti binatang buas, yang membuat orang menggigil dan tubuh mereka membeku. Sayang sekali. Melihat Emily lamban mengambil tindakan, Vulkan mengumpat tak sabar, kalau begitu, biar aku saja yang menghabisimu. Vulkan membuka telapak tangannya, dan 2 bola api langsung muncul di udara. Akan sangat mudah untuk membakarmu sampai mati seperti ini. Pluto yang dulunya sombong kini seperti domba yang harus disembelih. Sungguh menyedihkan memikirkannya. Bab 1318. Vulkan memadamkan bola api, meraih belati di pinggangnya, mengeluarkan bilah tajam, dan perlahan berjalan menuju Ye Shikai, berniat membunuhnya dengan pisau. Lari. Tangan Emily gemetar tak terkendali saat melihat pemandangan ini. Dia menggumamkan beberapa patah kata dengan suara yang sangat pelan, dan dia mungkin bahkan tidak dapat mendengarnya sendiri. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menghentikannya, Ye Shikai pasti akan mati di bawah pisau Vulkan. Pergilah ke neraka. Vulkan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya, berubah menjadi suara dan bayangan, dan menebas ke arah Ye Shikai. Inilah saatnya.
Yesike mengangkat lengannya, dan mendengar suara, bang, yang keras, diikuti oleh suara dua senjata yang saling bertabrakan. Semburan bunga api menyala, dan kemudian tubuh Yesike terbang keluar seperti layang-layang yang talinya putus. Wow, kau bisa memblokir gerakanku tanpa kekuatan internal. Kau layak menjadi Hades. Kau tidak sederhana. Vulkan menatap belati di tangannya. Baru saja, Yesike memang telah memblokir serangan fatal. Sulit membayangkan bahwa orang biasa dapat melakukannya dengan membuat gerakan menangkis dan memblokir pisau dalam sekejap. Vulkan mencibir. Sayang sekali bahwa meskipun Yesike cukup cepat untuk memblokir pisau, kekuatan besar seorang kultivator bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Yesike seharusnya paling tahu ini. Datang lagi. Yesike berdiri dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Haha, kalau begitu aku akan bermain denganmu lagi. Vulkan mengangkat pisaunya lagi, langsung datang ke depan Yesike, dan menusukkan pisau itu langsung ke perutnya. Kali ini kau tidak bisa membela diri. Vulkan tertawa dingin. Orang biasa tetaplah orang biasa. Itu murni keberuntungan bahwa mereka bisa menangkis serangan pertama. Namun keberuntungan tidak selalu datang. Darah mengalir keluar dari mulut Yesike. Perutnya terluka parah. Bahkan jika dia tidak mati di tempat, dia akan tetap mati karena pendarahan hebat jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu. Yesike mengerahkan segenap tenaganya untuk memegang belati di tangannya dan menusukkannya ke arah perut Vulkan. Vulkan jelas tidak menyadari bahwa Yesike akan bertarung sampai mati. Dia sama sekali tidak siap dan langsung ditusuk. Dia menjerit kesakitan dan menendang Yesike. Tidak. Emily tiba-tiba berteriak, lalu dia melesat dan menangkap Yesike di udara. Hades, kau baik-baik saja. Emily memeriksa luka Yesike dengan saksama. Dia ditusuk di perut dan pasti mengalami pendarahan hebat. Tiba-tiba, Emily merasa merinding. Perasaan ini datang dari dalam benaknya. Perasaan naluriah yang menyentuh keselamatan hidupnya, seolah-olah ada seekor harimau berdiri di belakangnya, menunggu kesempatan untuk menyerang kapan saja. Namun, mangsanya secara naluriah ketakutan dan gemetar. Ia ingin melarikan diri, tetapi mendapati kakinya terpaku di tanah dan tidak bisa bergerak. Tetapi mengapa Emily merasa seperti ini? Lepaskan. Sebuah omelan menghentikan perhatiannya. Emily secara naluriah melepaskan tangannya. Tubuhnya tiba-tiba didorong oleh kekuatan yang sangat besar. Dia terhuyung beberapa langkah dan hampir jatuh. Ketika membuka matanya, Emily hampir terpana oleh pemandangan di depannya. Yesike merangkak dari tanah, matanya merah, ekspresinya ganas, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat, membuat semua orang bertanya-tanya apakah orang di depannya adalah manusia atau binatang buas. Ini adalah pertama kalinya Emily ditakuti oleh orang biasa. Hal terpenting adalah Yesike seharusnya tidak memiliki kekuatan internal. Mengapa? Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Selain itu, Emily secara naluriah merasakan bahayanya. Dia bahkan merasa bahwa Yesike dapat membunuhnya hanya dengan satu pukulan dengan tangan kosong saat ini. Apa yang terjadi? Wajah Vulkan berubah. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, rasa krisis itu nyata. Yesike sekarang dalam bahaya. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Yesike mengabaikan Emily dan berjalan perlahan menuju Vulkan. Seorang pria berpakaian hitam bergegas maju sambil membawa pisau, tetapi Yesike, yang tidak memiliki kekuatan internal, bergegas ke depan pria berpakaian hitam itu, mencengkeram lehernya dengan tangan kosong, lalu mengangkatnya. Klik. Yesike mematahkan lehernya dengan jarinya, dan dia tampak santai, seolah-olah dia sedang memegang tusuk gigi tipis di tangannya. Ini adalah demonofilia. Vulkan akhirnya menyadarinya. Di dunia bawah tanah, beredar kabar bahwa Yesike mengidap penyakit aneh yang dapat mengubahnya menjadi mesin pembunuh dalam sekejap dan tak seorang pun dapat menghentikannya, tetapi di saat yang sama ia juga akan kehilangan kesadaran. Dalam pertempuran terakhir di Gunung Suci, Yesike menggunakan penyakit ini untuk membunuh 3 dewa utama dan melukai Zeus dengan serius. Sumber penyakit cinta iblis adalah adanya energi dari Gunung Suci dan batu-batu aneh di dalam tubuh Yesike. Ditambah dengan efek samping dari pertempuran, kekuatan yang sangat kuat ini sulit dikendalikan. Bahkan Yesike sendiri tidak dapat mengendalikannya. Tidak seperti kekuatan internal dari Dantian, energi ini telah disembunyikan di dalam tubuh Yesike. Ketika tidak meletus, energi ini tenang dan tidak terdeteksi, tetapi begitu meletus, bahkan jika Dantian masih ada dan kekuatan internal masih ada, sulit untuk menekan energi ini. Yesike sekarang tidak memiliki kekuatan internal, dan energi penyakit cinta iblis merajalela di dalam tubuhnya tanpa halangan apapun, sehingga aura pembunuh dan permusuhan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penuh kebencian. Menyadari ada yang tidak beres, Vulkan segera mundur beberapa langkah, mengeluarkan beberapa bola api dari udara tipis, dan menghantamkannya langsung ke arah Yesike. Kau mencari kematian. Yesike mengulurkan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya.
Bola api di udara itu tampaknya terhalang oleh energi yang tidak dapat dijelaskan. Bola api itu berhenti di udara dan tidak bisa lagi bergerak maju. Yesike mengepalkan tinjunya dan bola api itu menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, Vulkan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan demonophilia begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menghancurkan gerakan dewa utama. Ketika Emily melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Apakah ini masih Yesike yang sama dari sebelumnya? Dalam pengalamannya, dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan. Semuanya, serang aku. Vulkan berteriak keras, dan para penjaga di sampingnya segera menyerbu ke depan. Yesike bahkan tidak mencoba menghalanginya, tetapi bila tajam itu sama sekali tidak dapat menembus tubuhnya, seolah-olah dia memiliki tubuh King Kong yang kebal. Dengan teriakan keras, energi yang kuat dilepaskan, dan lebih dari selusin penjaga organ dalamnya hancur dalam sekejap, dan jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Saat berbalik, dia melihat Vulkan sudah tergelincir ke dalam minyak dan berlari menjauh. Yesike mencibir dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Apakah kau masih ingin melarikan diri? Yesike tiba-tiba muncul di depannya, yang benar-benar membuat Vulkan takut. Jantungnya berdebar kencang dan dia sangat gugup. Dia sudah melihat kekuatan monster pencinta iblis itu. Jika dia tidak memainkan kartu trufnya, dia akan dibunuh oleh Yesike. Vulkan mengaktifkan teknik rahasianya dan kulitnya mulai terbakar di seluruh tubuhnya, dari bawah ke atas, tubuhnya, leher, pipi, dan akhirnya bahkan kedua matanya mulai terbakar. Bab 1319. Emily telah melihat teknik rahasia Vulkan yang hampir tidak dapat dipecahkan pada siang hari, jadi dia tidak terkejut. Setiap inci kulitnya berubah menjadi api, dan dia masih abadi. Pada siang hari, dia benar-benar membuat para anggota tiga aula pusing. Namun, dibandingkan dengan keadaan Yesike saat ini, Emily merasa bahwa Vulkan tidak begitu menakutkan. Emily masih muda, dan meskipun dia cukup kuat, dia masih kurang pengalaman bertempur, terutama pertempuran hidup dan mati. Dia bingung sebelumnya mengapa begitu banyak dewa yang kuat akhirnya mati di tangan Yesike. Apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan? Sekarang Emily akhirnya mengerti bahwa bukan karena dia terlalu kuat, tetapi karena dia menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Demonophilia adalah salah satunya, tetapi apakah Yesike punya kartu lain? Seluruh tubuh Vulkan terbakar dan dia menerkam ke arah Yesike dengan momentum yang sangat dahsyat. Bagaimanapun, suhu api yang tinggi membuat semua orang menjauh darinya. Mata Yesike merah, dan meridian di sekujur tubuhnya sedikit menonjol. Dia tampak sangat menakutkan. Emily bahkan bertanya-tanya apakah dia akan bergegas dan menggigit leher Vulkan di detik berikutnya. Ketika Vulkan menyerbu hingga 3 langkah darinya, Yesike tiba-tiba meninju dadanya dan menjatuhkannya. Yesike menundukkan kepalanya dan melihat bekas luka bakar di telapak tangannya. Di bawah suhu tinggi, kebanyakan orang tidak berani mendekat, apalagi bersentuhan langsung dengan api. Namun, bekas luka bakar di telapak tangan Yesike sebenarnya memudar sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Yesike melihat bekas luka bakar menghilang dan memperlihatkan senyum ganas. Tampaknya dia tidak menyangka bahwa tubuh yang dikendalikan oleh penyakit cinta iblis akan memiliki kemampuan penyembuhan diri yang begitu kuat. Datang lagi. Yesike tidak memberi Vulkan kesempatan untuk bernapas. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depannya dan meninju wajahnya, menjatuhkan Vulkan langsung ke tanah. Yesike tampaknya sama sekali tidak takut pada manusia api di depannya dan meninjunya berulang kali. Gerakan tubuh Vulkan tidak cepat, dan dalam situasi saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika sebelumnya itu adalah Yesike, dia mungkin akan menghindarinya karena dia takut pada api. Namun, setelah timbulnya penyakit cinta iblis, Yesike telah kehilangan semua kesadaran dan sepenuhnya berubah menjadi mesin tempur. Kali ini, Vulkan mungkin mati di sini. Sialan, Vulkan bangkit dari tanah. Yesike, yang kekuatan bertarungnya luar biasa, sangat ganas, tetapi teknik rahasianya membuatnya tidak merasakan sakit, kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa berdiri sekarang. Pada titik ini, Vulkan tidak berani ceroboh. Ia menyatukan kedua tangannya, dan perlahan-lahan, bola api besar berkumpul di udara, lalu tiba-tiba jatuh dan mengenai Yesike. Minum. Yesike meraung, dan perisai pelindung terbentuk di sekelilingnya untuk menghalau api. Bakar saja untukku. Vulkan tampak sudah gila. Ia meningkatkan output tenaga dalamnya, dan apinya pun semakin kuat. Bahkan tubuhnya pun terbakar, seolah-olah tubuhnya telah menjadi bagian dari api itu. Api itu membesar dan membungkus Yesike sepenuhnya. Melihat kejadian ini, Emily tidak bisa tidak khawatir pada Yesike. Malam itu diterangi oleh api, seterang siang hari. Meskipun gangguan cinta setan Yesike cukup parah, menghadapi api yang begitu dahsyat, bahkan Zeus atau Athena mungkin tidak akan mampu bertahan hidup.
Hanya ini yang bisa kau lakukan. Kau ditakdirkan mati di sini. Suara geraman serak terdengar dari kobaran api. Apa? Teriak Emily, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Api yang menyelimuti Yesike perlahan terbelah menjadi dua bagian, tetapi dia sendiri tidak terluka sama sekali. Energi kuat yang dipancarkannya seperti dinding tak terlihat, menghalangi api di luar. Biarkan aku merasakan api itu. Yesike membuka telapak tangannya, dan api itu tiba-tiba menyerbu ke arah Vulkan. Tidak. Vulkan terdorong mundur beberapa langkah oleh apinya sendiri. Praktisi biasa yang dapat menggunakan energi untuk memanipulasi objek dalam 3 langkah dianggap sebagai ahli. Namun, pada saat ini, Yesike mampu menutupi api vulkan dengan penghalang yang dibentuk oleh energi. Tingkat ini cukup untuk membuat praktisi manapun menggigil. Sebelum vulkan sempat bereaksi lagi, ia sudah diselimuti oleh kobaran api. Energi demonofilia dapat digambarkan sebagai mengerikan. Api dan air tidak terlihat, tetapi energi ini meremas kobaran api ke dalam ruang seluas kurang dari 10 meter persegi. Teriakan kesakitan vulkan dapat terdengar jelas di dalam kobaran api. Dihabiskan oleh apinya sendiri, inilah artinya membakar diri sendiri. Ah! Teriakan itu semakin pelan dan setelah sekitar 3 menit, tidak ada suara lagi. Vulkan terbunuh karena tipuannya sendiri. Yesike menarik energinya, dan api pun kehilangan kendali, melesat lurus ke langit seperti kembang api, menyilaukan. Saat kembang api menghilang, yang tersisa hanyalah mayat. Orang macam apa Hades itu? Emily tidak terkejut. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Hanya dalam waktu 10 menit, dia tampaknya memiliki pemahaman baru tentang Yesike. Kau, mati saja. Yesike perlahan menoleh dan menatap Emily. Ia benar-benar kehilangan kesadaran. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang, yaitu bertarung. Hades, kau gila. Alimi berteriak keras, memperhatikan Yesike yang mendekat selangkah demi selangkah. Dia baru saja menyaksikan kemampuan Yesike. Bahkan jika dia memiliki 2 kaki lagi, dia tidak bisa lepas dari tangannya. Kamu, mati. Yesike terus mengulang kalimat ini di mulutnya. Suaranya sangat serak, lebih seperti lolongan binatang buas. Emily mengeluarkan anak panah, menarik busurnya dan menembakkan anak panah, namun dijatuhkan ke tanah oleh Yesike. Sebelum dia bisa berdiri, tangan Yesike telah mencekik lehernya dengan erat seperti penjepit besi, sehingga dia tidak bisa bergerak. Tepat saat Emily mengira ia akan mati, ia tiba-tiba merasa lega. Kekuatan eksternal yang kuat tiba-tiba disingkirkan. Emily terengah-engah, dan udara segar dihirup ke dalam paru-parunya. Ia langsung merasa seperti hidup lagi. Batuk-batuk. Ketika Emily tersadar, dia melihat Yesike tergeletak di tanah, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak sadarkan diri. Hades, kau baik-baik saja. Emily melangkah maju dengan hati-hati. Tadi dia penuh energi, tapi sekarang dia jatuh ke tanah. Emily mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan hidung Yesike, tapi dia tidak bisa merasakan napas. Tidak mungkin, apakah dia sudah meninggal? Emily segera mencondongkan tubuhnya dan menempelkan telinganya di dada pria itu. Dia masih bisa merasakan detak jantungnya. Hebat, kau belum mati. Alimi meletakkan tangannya di dada Yesike dan menyuntikkan energi internalnya ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi tadi? Cepat periksa apakah ada orang di sekitar. Pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Emily berbalik dan melihat Aphrodite dan Doris memimpin orang-orang ke sisi ini. Bab 1320. Emily tahu betul bahwa dia jelas bukan tandingan Aphrodite dan Doris. Sekarang Yesike tidak sadarkan diri, dan kedua wanita itu berjalan ke arah ini. Emily mengeluarkan anak panah dan mengarahkan ujungnya ke leher Yesike. Sekarang, selama dia menusuknya sedikit, dia bisa dengan mudah mengambil nyawa Yesike. Dia sebelumnya telah mengungkapkan rencana 3 istana kepada Aphrodite. Jika dia membunuh Yesike sekarang, maka dia benar-benar akan bersekongkol dengan Aphrodite. Namun, Yesike cukup baik padanya, dan dia baru saja mengeluarkan kekuatan bertarung yang begitu dahsyat. Jika dia benar-benar membunuhnya, dia akan menjadi musuh bebuyutan 3 kuil di masa depan. Kecuali Aphrodite dapat menangkap semua anggota 3 kuil di Gunung Suci, jika dia membiarkan mereka pergi, Emily tidak akan pernah merasa damai. Namun, dia telah mengungkapkan rencana 3 kuil kepada Aphrodite dengan sangat rinci, dan para anggota 3 kuil mungkin. Semuanya sudah mati sekarang. Emily memegang anak panah itu erat-erat, wajahnya serius, dan tangannya mulai gemetar. Mengapa? Saat ini, dia sama sekali tidak ingin membunuh Yesike. Sebaliknya, dia ingin menyelamatkan hidupnya. Sialan, Hades, kalau kau masih hidup, aku akan membuatmu membayar ganti rugi. Emily mengerahkan tenaga dengan tangannya, mematahkan anak panah itu menjadi 2 bagian, melemparkannya dengan keras ke samping, lalu menggendong tubuh Yesike di punggungnya dan bergegas masuk ke hutan di samping. Ini adalah jasad Vulkan.
Dia tampaknya telah terbakar sampai mati. Kedua wanita itu membawa pengawal mereka ke tempat di mana pertempuran sengit baru saja terjadi. Selain pengawal Vulkan, hanya ada jasad yang terbakar. Doris mengenalinya pada pandangan pertama. Dewa api yang bermartabat itu akan dibakar sampai mati. Aphrodite mengerutkan kening, menyadari ada yang tidak beres. Jika informasi itu benar, seharusnya hanya ada Yesikai dan Emily. Yang satu tidak memiliki kekuatan internal, dan yang lainnya adalah orang yang menyamar, yang diam-diam berkolusi dengan musuh. Kekuatan Vulkan terlihat jelas bagi semua orang. Apapun yang terjadi, Yesikai tidak dapat melarikan diri. Mungkinkah Emily berbohong kepada kita? Wajah Aphrodite muram. Dia sudah lama khawatir bahwa Emily tidak tulus bekerja sama dengan mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia berani berbohong begitu terang-terangan. Ini bisa menjelaskannya, kalau tidak mengapa Emily dan Yesikai tidak ada di tempat kejadian. Seharusnya tidak. Sisa isinya benar. Tapi Ares dan Athena terlalu suka berperang. Sayang sekali aku membiarkan mereka lolos begitu saja. Doris sebenarnya tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Terlalu berhasrat untuk meraih kemenangan cepat tidak akan mencapai hasil akhir. Sebaliknya, itu mungkin menjadi kesempatan bagi lawan untuk melakukan serangan balik. Jadi, Doris tidak memimpin siapapun untuk mengejar mereka. Aku tidak peduli dengan mereka. Yang kuinginkan adalah nyawa Hades. Ucap Aphrodite dingin sambil melihat sekeliling, matanya langsung tertuju pada jejak kaki di samping semak-semak. Ini jejak kaki Emily. Jejak itu mengarah ke dalam. Benar saja, Emily ini sama sekali tidak membunuh Hades, tetapi membawanya pergi. Doris mengangguk, berbalik dan memeriksa tubuh para pengawal Vulkan. Meridian dan organ dalam mereka hancur oleh energi yang kuat. Ini pasti orang dengan kekuatan internal yang dalam. Mungkinkah ini juga dilakukan oleh Emily? Lalu bagaimana dengan Vulkan, mengapa dia terbakar sampai mati oleh apinya sendiri? Satu demi satu keraguan membuat kedua wanita itu sangat bingung. Apa sebenarnya yang terjadi di sini tadi? Di jalan hutan. Di antara semak-semak yang lebat, lebih dari selusin bayangan hitam melintas dalam sekejap, seperti citah yang lincah. Aku penasaran bagaimana keadaan orang dewasa sekarang. Nightmare menggendong Jikian yang sudah keracunan dan tidak sadarkan diri di punggungnya dan dengan mudah menghindari rintangan di depannya. Entahlah, tapi mungkin kita telah disergap. Sepertinya aku mendengar suara perkelahian tadi, kata Miun sambil berlari kencang. Bos benar. Tidak ada penyergapan di jalan ini. Dengan kecepatan seperti ini, kita bisa mencapai pintu masuk pagi-pagi sekali, bukan besok pagi. Moji cukup bersemangat. Yesikai memang orang yang berpandangan jauh ke depan. Jika Aphrodite tahu bahwa mereka mengambil jalan ini, dia pasti akan marah besar. Semuanya, percepat langkahmu, kita sedang terburu-buru. Nightmare memerintahkan, sambil sesekali melirik Jikian yang sedang berbaring di punggungnya. Raut wajahnya semakin buruk. Dia tidak tahu racun apa yang ada di anak panah itu. Bahkan pil Senong tidak dapat menghilangkannya. Namun, jika pil Senong tidak diminum, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Memikirkan hal ini, Nightmare berharap dia bisa menumbuhkan dua kaki lagi. Tunggu, semuanya berhenti. Tiba-tiba, Nightmare berhenti tiba-tiba, dan Putri Iblis Penghancur Jiwa dan para pengawal rahasia juga berhenti dan membungkuk, khawatir mereka akan ketahuan. Mimpi buruk, apa yang terjadi? Mengapa kau meminta kami untuk berhenti? Miun cukup bingung. Ia berjalan ke mimpi buruk dan melihat bahwa ia sedang mengamati lingkungan sekitar dengan saksama. Tampaknya tidak ada makhluk hidup di gunung suci itu. Pada malam hari, hanya beberapa suara burung gagak yang terdengar di langit, yang terdengar sedikit menyeramkan. Aku merasa ada yang tidak beres. Wajah Nightmare tampak serius. Dia menurunkan Jikian terlebih dahulu dan mencari semak yang empuk untuknya berbaring. Secara kebetulan, saat ini, Jikian juga terbangun dari komanya. Apa yang terjadi? Gumam Jikian. Dia tampak sangat buruk sekarang. Wajahnya pucat dan suaranya lemah. Dewi Bulan, aku merasakan sesuatu yang aneh di sekitar kita. Tolong tunggu sebentar. Aku akan mengirimmu turun gunung setelah aku menyelesaikan penyelidikan. Nightmare menjelaskan. Kau melakukan hal yang benar. Itu tidak penting bagiku. Kalian pergi saja dan selidiki. Jikian mengangguk. Dia juga pemimpin kuil bulan, jadi dia tentu saja mengerti konsekuensi dari penyergapan. Jika seseorang tidak berhati-hati, seluruh pasukan akan musnah, jadi Nightmare tidak melakukan kesalahan apapun. Penjaga rahasia, maju terus untuk menyelidiki. Ya, Tuan. Mihun, Moji, kalian berdua tetaplah di sini untuk melindungi Dewi Bulan. Aku akan pergi melihat ke depan. Nightmare berbalik dan berkata, oke silahkan. Nightmare berjalan di depan dengan beberapa pengawal rahasia. Di hutan, bahaya bisa saja ada di mana-mana. Agar tidak ketahuan,
Nightmare tidak bisa menyalakan senter secara terang-terangan untuk menjelajahi jalan, dan hanya bisa mengandalkan mata telanjangnya untuk menjelajah. Tunggu sebentar. Nightmare berlutut dengan satu kaki di tanah dan memberi isyarat, dan para penjaga rahasia di belakangnya segera berhenti. Wus, wsss. Angin sepoi-sepoi bertiup sesekali, dan mata Nightmare mengamati sekelilingnya. Semuanya, mundurlah pelan-pelan. Ingat, bergeraklah pelan-pelan. Nightmare tiba-tiba menoleh dan berbicara pelan, seolah khawatir didengar. Beberapa penjaga rahasia perlahan mundur, dan Nightmare mengerutkan kening. Intuisinya benar. Sebuah penyergapan telah disiapkan di sini, dan mereka berada di tengah lingkaran penyergapan. Sekarang, setidaknya ada 30 atau 40 pemanah berjongkok di pepohonan, membidik mereka. Bersambung.